Oke, selamat pagi kawan kicomania. Ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Yang pada hari ini saya mereview, tapi ini burung tetangga ya, udah tidak dijual. Ini sekaligus saya buat praktek. Jadi beberapa kali teman-teman bertanya pada saya, minta solusi ketika di gantangan biasanya burungnya itu mengangguk-ngangguk saja, eh, kadang-kadang menotol tangkringan, kadang-kadang menyisir bulu ketika digantang. Padahal di rumah burungnya itu gacor, banyak isian, banyak variasi kayak gitu ya teman-teman. Jadi intinya burung tersebut banyak isian, tetapi ketika digantang itu cuma mengangguk-ngangguk dan menyisir-nyisir bulu kayak gitu ya teman-teman. Jadi saya akan membagikan tips. Ini pernah saya alami dulu dan sering sekali ya teman-teman. Jadi ketika di rumah burung tersebut itu kita coba kita ces dengan 1-2 ekor burung itu performanya bagus sekali. Tetapi ketika saya gantang itu dia posisinya itu cuma matuk-matuk tangkringan dan kadang-kadang nyisir bulu. Jadi kasusnya itu sama yang dialami teman-teman yang bertanya pada saya kayak gitu teman-teman. Oke, kali ini mungkin saya alat menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi di sini barusan ada buat praktek ya. Di sebelah kiri itu yang saya review balak 4 kemarin, yang itu balak Sabang punya temen, itu suaranya tembus sekali ya karena burungnya lumayan super itu. Terus yang di sini ini bodi besar, ini juga balak 6, ini punya tetangga dan istilahnya udah dijual kayak gitu ya, enggak diperjualbelikan. Kebetulan di posisinya masih di sini sekaligus saya buat praktek ya. Terus eh, teman-teman kemarin juga ada yang tanya, Om, burung yang matuk-matuk tangkringan kalau digantang kadang-kadang cuma bengong itu apa ndak bisa juara kayak gitu teman-teman. Jadi jawabannya belum tentu ya kayak gitu. Padahal itu burung bagus semua. Nah, ini di depan saya ini burung ini sekitar udah 3 kali urakan ya. 3 kali urakan, ini bulunya baru. Ini sebelumnya itu sering prestasi ya teman-teman. Terus ketika pernah dices itu kasusnya sama. Dia itu cuma nangkluk-nangkluk dan matuk-matuk tangkringan kayak gitu ya teman-teman. Itu penyebabnya apa? Kita harus tahu dulu. Yang pertama, biasanya burung-burung yang matuk-matuk tangkringan itu biasanya itu setelannya kurang pas teman-teman. Jadi biasanya setelannya terlalu dikencengi, terus dia kondisinya belum, istilahnya masih capek kayak gitu ya teman-teman. Itu nanti bisa diatasi dengan naik turunkan settingannya. Seperti itu. Yang pertama kita naik turunkan settingannya, kan teman-teman menggunakan kroto itu dibom dengan Hongkong, itu bisa dikurangi Hongkongnya, cuma dikasih kroto saja. Tetapi kalau saya biasanya yang stabil itu seringkali yang saya lakukan itu andalan saya ulat kandang teman-teman. Jadi dia itu tidak terlalu panas dan dia stabil kayak gitu ya. Kalau misalkan kurang panas cukup kita bom dengan ulat Hongkong seperti gitu biasanya yang saya lakukan. Kita lihat di gantangnya itu bagaimana. Yang pertama itu. Yang kedua itu burung bagus, misalkan di rumah banyak isian, kalau kita gantang itu tetap nangkluk-nangkluk kayak istilahnya ya matuk-matuk tangkringan itu ya, kayak ngerayu-ngerayu, kadang-kadang nyisir sekali 2 kali kayak gitu ya teman-teman. Itu biasanya itu karena kondisi tubuhnya kurang istilahnya kurang gimana ya, kurang 100%. Jadi kurang kurang siap lah kayak gitu ya teman-teman. Jadi eh, banyak teman-teman itu yang memaksakan kondisi burungnya seperti ini setelah mabung itu digantang. Dulunya ini yaitu tadi saya bilang sering prestasi ya, burungnya ini besar, bodinya lumayan besar, ini balaknya itu sering prestasi teman-teman. Tetapi ketika digantang dia posisinya itu karena baru mabung, perlu proses lagi. Biasanya kalau baru mabung itu langsung digantang, dan akhirnya di gantangan itu apa ya teman-teman, itu cuma matuk-matuk tangkringan kayak gitu ya teman-teman. Padahal burung bagus sekali. Jadi untuk menggantang burung kita harus tahu posisinya, dia performanya udah siap apa belum kayak gitu ya teman-teman. Jadi eh, kemarin sudah saya bahas gimana burung yang kencang atau belum, itu dicek di video sebelumnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita
melihat performa burung itu juga penting kayak gitu ya. Banyak sekali burung yang siap itu digantang jadi rusak kayak gitu atau mentalnya bahkan putus. Untung-untung cuma matuk-matuk tangkringan kayak gitu ya teman-teman. Yang pertama itu, jadi kita harus, cara mengatasinya harus melihat burung kita siap apa belum kayak gitu. Yang selanjutnya itu yang pernah saya lakukan, yang lebih penting biasanya burungnya itu saya istirahatkan. Jadi burung-burung yang matuk-matuk tangkringan itu biasanya kondisinya itu belum kondisi. Biasanya yang utamanya itu belum kondisi dan setelannya kita belum pas atau kepanasan kita paksakan. Jadi burung yang belum kondisi biasanya kita setel tinggi atau dia kepanasan itu biasanya cuma matuk-matuk tangkringan, kadang-kadang cuma angop-angop saja di gantangan seperti itu teman-teman. Jadi memang kemarin juga ada teman-teman yang sharing di sini, saya tanya dia itu apa ya, kasusnya sama seperti itu ya teman-teman. Terus yang paling penting kemarin saya jawab itu melalui WhatsApp, itu biasanya itu saya melakukan pengumbaran teman-teman. Kalau di sini memang kandang umbar saya itu udah rusak, itu dari kayu udah lama sekali. Biasanya saya menggunakan kandang tangkaran, kandang minimalis di belakang sana ya, mungkin teman-teman kemarin tahu ya. Jadi pernah sering sekali saya lakukan burung seperti itu. Contohnya ini di depan ini teman-teman. Ini udah tidak terlalu, istilahnya sudah tidak terlalu istilahnya matuk-matuk tangkringan ya ini. Cuman dia masih ngetem-ngetem karena dia juga masih bulu baru kayak gitu teman-teman. Ini awalnya juga burungnya agak kurang kondisi. Nah, ketika digantang itu matuk-matuk tangkringan. Tetapi ketika diumbar itu dia mulai sembuh teman-teman, bisa lihat ya, sama sekali tidak mematuk-matuk tangkringan, cuman dia agak ngetem, agak ngukluk ya, karena belum kondisi, karena kondisinya masih setelah mabung ini posisinya kayak gitu teman-teman. Jadi itu sudah saya lakukan beberapa kali, ternyata berhasil kayak gitu. Jadi cara mengatasinya ya sambil diistirahatkan, ditaruh di kandang umbar, terus kita kasih makan yang bernutrisi kayak gitu teman-teman. Nah ini dia. Pernah sekali yang saya lakukan itu pada Nias Raja ya, Nias ekor hitam. Itu dulu saya kasih nama Predator. Mungkin teman-teman yang sudah gabung di Facebook itu bisa dilihat. Itu sekarang dibawa orang Malang kalau tidak salah. Itu tetap stabil ya, dengan cara ya itu saya masukkan kandang. Padahal dulunya itu udah hampir rusak kayak gitu ya. Sama orangnya ditrek-trek terus 1 minggu, sekali 2 kali itu tetap buat gantangan, pengen menang, terus dihajar kayak gitu. Akhirnya dia pada kondisi tertentu dia itu kondisinya turun. Nah itu bisa sembuh ya saya umbar itu teman-teman. Jadi kemarin juga ada yang tanya, Om burung murai batu saya ngelowo, itu saya anjurkan untuk diumbar. Om burung saya terlalu berai untuk sering matuk-matuk kurungan, itu saya anjurkan diumbar. Karena pengumbaran itu sangat penting sekali ya teman-teman. Kemarin juga ada yang tanya berapa lama kita mengumbarnya, itu tidak mesti, tergantung kebutuhan, tergantung kondisi burung kita. Kalau saya ya yang penting kita tahu burung, maksudnya kondisinya udah 100% apa belum, itu baru kita keluarkan, tidak apa-apa. Kalau saya taruh di dalam bahkan sampai 1 bulan lebih ya. Cuma saya kasih ulet kandang sama kroto biasanya seperti itu. Nanti kalau dia udah penyakit matuk-matuknya tadi hilang, psikologisnya tadi udah sembuh, itu baru kita keluarkan di keropong. Biasanya 2 hari kemudian kita gantang itu udah kembali normal, biasanya seperti itu. Mungkin teman-teman lain ada yang punya masalah sama, jadi burung yang digantang itu cuma nangkluk-nangkluk matok tangkringan atau di pinggir sangkar cuma ngering-ngering, nanti bisa dibagikan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi ini saya menjawab berdasarkan pengalaman saya, mungkin teman-teman lain ada yang punya cara lain kayak gitu ya. Jadi yaitu andalan saya ngelowo, matok tangkringan, terus istilahnya dia kurang stabil gitu, itu andalan saya masukkan kandang ternak atau kandang umbar kayak gitu ya teman-teman. Intinya seperti itu, mungkin nanti bisa dicoba, semoga berhasil ya. Mas, saya punya murai burung gacor lalu umbar seharian dan lupa dimasukin kandang, paginya saya lihat sudah mengkorok seperti sakit, kira-kira penyebabnya apa? Kandang umbarnya itu ditaruh di mana Pak? Mungkin kedinginan ya Pak ya. Jadi kalau kandang umbar saya itu posisinya itu di dalam sana, sama dengan ruangan itu kondisinya persis di dalam sini. Jadi kayak
di dalam ruangan juga kayak gitu ya Pak ya. Yang penting makanannya terjaga, malam itu tidak ada tikus, itu kayaknya sama saja Pak posisinya. Mungkin posisinya terlalu dingin ya kandangnya Pak, dicek dulu. Terus misalkan kayak gitu ya nanti berarti malamnya diambil aja kalau posisinya panas atau kandang umbarnya di luar kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kandang umbarnya di dalam ruangan kayak di ruangan waktu naruh burung kayaknya itu enggak ada efeknya ya Pak ya. Mungkin cuman kita butuh microphone supaya kondisinya hangat kayak gitu Pak. Nanti dicoba aja. Misalkan terjadi mengkorok karena sakit atau apa ya penanganannya misalkan sakit pilek itu kita tangani sakit pilek, misalkan kedinginan ya coba dijemur aja Pak. Atau suhunya nanti dijaga seperti itu Pak. Pak Daniel, Mas, kalau untuk obat mata katarak apa? Kalau sudah katarak itu obatnya ada dua Pak, katarak itu daging tumbuh itu bisa kita apa ya Pak? Obat namanya kulusol kalau tidak salah, itu jarang sekali saya lakukan karena kalau saya mata katarak jarang saya ambil Pak ya. Tetapi untuk yang kedua, yang korneanya udah putih itu sulit sekali bisa disembuhkan dengan operasi suntik Pak itu. Jadi ada teman itu kenalan itu udah dikasih ilmu cuman barangnya atau untuk bahan prakteknya belum ada Pak. Jadi belum sempat praktekkan, nanti kalau misalkan ada bahan praktek saya buat tutorial gitu ya Pak ya. Jadi langsung operasi tusuk menggunakan tusuk suntik ya itu bisa sembuh. Kalau tidak gitu ya tidak sembuh Pak, karena ya itu tadi korneanya udah putih harus disemprot itu Pak. Mas, saya punya ya untuk katarak sementara itu masih jarang sekali, bahkan saya temui itu cuma satu orang itu yang berani atau berhasil menghilangkan kornea dalam putih itu Pak. Nanti saya update juga kalau saya sudah berhasil Pak ya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Yaitu tadi intinya burungnya matok-matok sangkar, matok-matok tangkringan, dan kadang-kadang nyisir bulu. Biasanya kurang kondisi dengan cara itu tadi ya teman-teman. Bisa dilihat di video lainnya, nanti akan saya tambah juga. Semoga berhasil. Terima kasih. Burungnya juga udah capek ini.